Ini. Kita sering ruh adalah nyawa. Yang disebut nyawa ruh jismani, ruh lapis 1, apalagi hirup badan. Kalau keluar mamtilah kita, itu ruh jismani. Kalau ruh yang 3 lagi bisa keluar tanpa mati. Tanpa mati. Jangankan beliau-beliau yang hebat-hebat. Mudah-mudahan tidak ditunggangi sombong. Mudah-mudahan. Bukan urusan luar biasa ini yang saya bicarakan. Bukan. Kalau setelah belajar zikir, hal-hal begitu-begitu, bukan kehebatan. Orang pulang dari Mekah. Ketemu kita, merangkul-rangkul. Makasih Pak Kiai, makasih. Kenapa? Waduh, saya kalau nggak dibantu Pak Kiai di sana repot Pak. Oh, gitu aja udah. Lalu kita ini tuh. Itu kalau sebelum belajar zikir mungkin waduh luar biasa. Apa luar biasa? Biasa. Berarti Ruhul Qudsi, ruh yang paling dalam sedang dikeluarkan oleh Allah melaksanakan tugas-tugas. Nggak harus dikontrol oleh kita, nggak harus. Yang ngerasa, ini ada SMS ke saya. Bagaimana sih rasanya keluar tiplul ma'ani? Jangan dirasa-rasa, jadi nggak mau keluar dia nanti. Biarkan aja, laksanakan aja tugas. Bukan kehebatan, gitu-gituan. Bukan kehebatan. Yang hebat kalau Anda bisa jadi jelema soleh pribadi jeung nyolehkeun batur, kakarek hebat. Ya. Nu kitu mah kehebatan nu ku jelema di kieu-kieu, ilmu bang jampang, ilmu silat pendekaran. Bukan kehebatan, Pak. Ya. Ya sudah. Nu kitu-kitu mah. Nah, sekarang bagaimana sebaliknya? Kalau tadi terus mendekati Allah tapi belum diijabah juga. Sekarang sebaliknya, bagaimana kalau Anda merasakan ijabah? Oh, tadi belum itu ya. Substansinya janji Allah yang dirasakan belum. Bukti kalimat inti yusakikanak al-mau'ud japa ihmadan. Masalah seorang salik sering mengalami kehalangan antah. Seorang salik sering mengalami salah duga, bahkan berburuk sangka kepada Allah ketika ia melakukan kurbah ibadah doa kepada Allah, tapi belum merasa dikabulkan sehingga putus asa. Jangan begitu. Ya. Pernah mengalami doa terus-terusan tapi tidak dijabah Allah? Ukur. Jadi hikam ini untuk wali, untuk kita. Untuk kita. Hikam keur wali nu geus jaradi mah keur naon perlu ieu deui. Ini nu can jadi daur ulang biasalah emer butut ya. Emer butut perlu diulang. Siap-siap. Walaupun anak muda, jangan berpikir, duh saya kan masih terlalu muda. Bahasa setan itu. Kalau ada ngomong diajak memperdalam, membersihkan kolbu dengan alasan masih muda, setan lah gitu yang bicara. Setan. Kalau Anda ke Mesir, saya sarankan, catat nama, ziarahlah kepada Syekh Ashraf. Apa? Oh, ziarah ke Syekh Ashraf. Yang paling lama menangis saya bukan di makom Imam Syafi'i. Saya tidak terlalu lama menangis di makom Nabi Daniel. Saya tidak terlalu lama menangis kila makom Nabi Yusuf kila. Saya tidak terlalu lama menangis di makam Imam Busiri. Yang saya menangis panjang di makom Syekh Ashraf. Sampai orang-orang Singapura, teman-teman saya yang menemani, "Napa Pak Yai menangis lama lah?" Saya katakan, "Tak apa, malulah saya." Napa malu? Yang dijarahi kuburan anak ponok sebab umur 7 tahun geus jadi wali. Iya, ketua fatwa majelis ulama umur 50 tahun wali-wali daya. 7 tahun jadi wali. Indonesia diulur waktu nanti modar. Nanti kalau sudah bisa itu bisa ini, bisa itu bisa ini. Baik. Untuk jadi ulama belajarlah ilmu yang banyak. Untuk jadi mufti belajarlah ilmu yang banyak. Untuk jadi arif billah boga syahadat tapaan yang bener. Ya, riadoh yang bener. Imam Ibnu Hanbal radhiyallahu anhu, lihat dalam Tanwirul Qulub. Kan beliau mujtahid, ya, mujtahid mutlak. Tingkat mutlak nomor 4 setelah Imam Syafi'i. Anaknya
suka bergaul dengan para sufi yang bodoh. Lihat dalam Tanwir. Anaknya sok bergaul gitu daek ngahadiran majelis dikir. Padahal yang dikir orang-orang bodoh. Di Turki di mana-mana banyak majelis dikir, majelis tarekat. Imam Hambali sendiri mula-mula alaika. Bukan. Bukan, kalau dibuka kitab nah. Salah. Iya Kak. Ya. Salah. Jangan salah. Tuh, lihat. Halaman 405. No, aya NU mah kitu. Lah sok fatwa teh make kitab. Lo loba fatwa tawalud bijil tina polo bodoh ngaco jadina. Hati-hati. Jangan jadi sindik dalam tarekat ya. Harus dekat dengan ulama. Kenapa saya oleh pengersa Abah dipagehan dipinta oleh Malaysia? Jangan. Dipinta oleh beberapa televisi? Jangan. Ana mah ulaheun. Ya, hege batur lah kikituan mah. Tuh lihat, wa kana al-Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu an yaqul li waladihi Abdullah, anaknya bernama Abdullah, ya waladi alaika bil hadis. Alaik bil hadis, ilzam al hadis, perdalam hadis oleh kamu. Wa iyyaka wa mujalasata haula'il ladina sammu anfusahum sufiatan. Kamu jangan dekat-dekat pada mereka yang menyebutkan dirinya sufiah itu. Apa? Painahu rubama kana ahdum jahilan. Terkadang justru mereka itu orang-orang bodoh di ahkami dini. Lama kelamaan beliau sendiri palamma sohiba Aba Hamzah al-Baghdadi, ketika dia dekat dengan Syekh Hamzah al-Baghdadi, warafa ahwal al-qaum, lalu dia tahu bagaimana sikap akhlaknya kaum sufi, para ahli tasawuf. Beliau melihat langsung ibadahnya, keikhlasannya, kemarifatannya, ketawaduannya. Kana yaqulu li waladi ya waladi alaik bi mujalasati haula'il qaum. Setelah beliau tahu, nak, jangan jauh-jauh dari mereka ya. Kamu harus selalu bergabung dengan orang-orang tasawuf itu. Hebatnya ahli ilmu begitu, cepat taslim kalau sudah menemukan kebenaran. Beda jeung ulama Jawa Barat. Ulama Indonesia geusnya hoge mong ke. Nah, di sini bedanya Pak. Bedegong. Terpadu 4. Malas, sombong, bodoh. Nah, ini jadi tilu lah tuh. Bila terpadu 3 penyakit paling repot itu kronis itu. Hiji bodoh, kurang ilmu. 2, kedul. Katilu sombong deh, ngarasain geus halus. Fa innahum zadu alaina bi kasratil ilmi wal muraqabah wal khasyah waz zahid waz zuhdi. Salahna walain waz zahidi lebih alif ya. Wal khasyah waz zuhdi walawil himmati. Ternyata mereka cita-citanya lebih dari kita. Mujtahid mah cita-citanya pokoknya nyaho hukum beres. Bari benar hukumna. Bagus. Tapi kalau sufi tadi itu untuk jadi ahli hukum Anda menguasai Fathul Muin, Fathul Wahab, Tuhfatul Muhtaj, Syuruhul Arba'ah geus hebat Anda. Tapi untuk tasawuf, sebab tasawuf bukan pengetahuan tapi pengamalan. Yang disebut ahli tasawuf lain ahli ngabahas kitab tasawuf. Tapi dia sendiri pengamal. Ruhnya telah menembus 4 lapis alam. Sudah masuk ke ulah yang keberapa sekarang? 8. Hikmah ke-8. Tersekapnya ya saksi tah. Luhur mana kita dengan Imam Hambali. Ya. Idza fatahalaka wijhatan min at-ta'arruf fala tubali ma'ha an gola maluk. Ternyata sebaliknya, ngalaman euy. Doa diijabah. Malah khawarik euy. Teu dihayang-hayang muncul sesuatu yang luar biasa. Sok amalkeun jeung bener. Amalanana naon teh pajajian rukun Islam. Ya. Entong berpikir
kerja di wali teh meureun kudu boga amalan khusus. Nu urang can nyaho ilmuna geus aya di AA kabeh ge geus aya. Yang pertama adalah syahadat. Dalam rumus saya sampaikan melalui internet ke sedunia. Yang pertama adalah syahadat perkuat ku 3 sakurang-kurangna. Syahadat teh kuatan tolab ilmu maca Quran loba zikir ka pangeran ngalawan nafsu jeung setan. Tolab ilmu membaca mendengar. Tanyakeun ka Al Mukarram Ustad Sayudin. Saya kalau berkumpul dengan kawan-kawan dari tabligh, dari jamaah tabligh, di dinyata di Al Ghazali di kota. Untuk kieu hadirin, saudara ini saya ketua MUI ini hadir, mau pidato. Enggak. Kalau saya datang ke situ, duduk. Datang ke Cianam, duduk. Nu pidato budak nu dalilna beblek-bekan teh peduli teh. Kenapa Pak Jajan mau bergabung dengan mereka? Nyedot napasna euy, batur teh mujahid billah, tukang berjuang sugane tepak ka aing saeutik mah. Mun lagek teu geus buka pasantren jago jamul jawame, jago alfiyah, alagog ulugu asa aing pangelmunan henteu nanti jurig di mana teh. Aja. Saya di Suryalaya, nu pidato kadang-kadang alah ceuk aing budak sagede kitu ditilep ge koe. Tapi cicing harus mau tolak ilmu, dengarkan, mendengarkan. Bukan ahli ilmu kalau bosen 1000 kali, bukan ahli ilmu. Karek 7 kali ngadenge si eta ngomong gitu, lain ahli ilmu dia. Ahli ilmu. Syekh Nawawi Al-Bantani, Al-Arif Billah. Nganggit kitab 100 kitab lebih, imam besar, guru besar di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram kan banyak halakoh ilmu, majelis ilmu atau 25 hektar, sabaraha goncluk nu ngararaji di Masjidil Haram. Kebetulan beliau sedang tidak ngajar, yang ngajar murid-muridnya, beliau duduk mendengarkan. Ketika ditanya, Syekh, yang ngajar murid, Syekh kok mau aja duduk? Apa jawabnya? Malu oleh malaikat. Malaikat menebar rahmat, aku berangkat. Sombong benar aku ini. Cing atuh Kiai Jawa Barat, Kiai Indonesia gerak eureun jadi Firaun teh. Sudi we ngadenge batur teh kok. Soal giliran orang lain bicara jengkat init nanti teh minal jinnati wanas teh eta euy, setan bungkeulekan teh eta. Dengarkan siapa aja. Hati-hati teh. Egosentris buang, kesombongan buang. Bisa maswal mutakabbirin. Akibat bagi orang sombong yang paling berbahaya. Orang sombong itu sulit maju, Pak, sulit maju. Saya lumayan bisa begini karena banyak guru politik, guru seni, guru budaya, guru ngaji kitab, guru kiroat, guru tasawuf, guru tarekat, guru hikmat, guru, banyak guru. Ngalah ilmu mah cara eta we lah. Cara ngabedahkeun kula. Ya seperti kita apa ngabedahkeun teh? Tunya hese nyata. Ngebedahin teu kenahan. Seperti kita. Ya. Membobol lah sebentar. Membobol kolam. Kan ikannya segala macam, jair aya, rekadut ngilu. Ilmu mah kitu brak engke pilihan nek urang. Tah ieu tah ahli balong tah. Bagus di Garut tah. Itu nanti dipilih yang mana yang dipakai, yang lain koleksi aja lah. Ya, jadikan koleksi. Baik hadirin. Anda mengalami ijabah doa, mengalami khawarik. Jangan heran nanti kalau Anda sudah terus belajar ikhlas, campur salah gelanan karedokan. Ya, kenali tiga huruf. Taholli ngomong, tahalli, tajalli ngomong. 3 kali. Lagi. Istilah ilmu apa itu? Tasawuf. Tinggi apa rendah?
Saya menanya dulu, sudahkah Anda taholli? Nah, dengekeun minang ka dieu mah sudah. Anu jarang ka dieu, gagabah siap manaon. Teh, ai nyeun kaputusan wani ai ngarti henteu. Taholli itu pakai ilmu syarab, kailani yaqulu pakai. Taholli berasal dina taholliwun. Ganti jadi iya karena munasabah kasrah. Akar katanya kholwat, hulu adalah kosong, taholli mengurangi kesalahan. Saya mau nanya, membunuh manusia itu salah apa enggak? Dosa gede, dosa letik. Lacur, zina, dosa gede, dosa letik. Saya mau nanya, masih membunuh orang enggak? Bahkan belum pernah. Geus taholli tah tina ngabunuh mah. Hiji tah dosa gede eureun euy. Puting tadi menang parawan sabar hiji. Kok Pak Jejen tahu aja istilah begitu? Pak, saya sebagai ketua majelis ulama harus paham dari sajadah sampai haram jadah ya. Kalerna gunung gede, kidulna laut kidul, kulona batas lebak wetana gek brong takokak, manusana 2 juta sajadah jeung haram jadah, tanggung jawab aing kabeh. Itu pemimpin. Coba ngomong cara bieu. Orang Sukabumi heula. Kalerna, kidulna, kulona, batas lebak, wetana gek brong takokak. Pan kudu make saja ngomong teh, ngaranna kana ceulikna. Itu sastra itu. Kalerna gunung, kidulna laut, kulona batas wetana gek brong. Manusana 2 sajadah jeung urusan urang kabeh ulah ngurus nu bager wae. Da lobana jelema teh teu ejreg. Nah. Di kalangan tukang jina kebanggaan mun malam tadi bisa marawanan anak batur. Malah ditemongkeun getihna. Pak, Pak. 2 Pak. Ked. Anda ini orang baik tapi tuh kurang tahu kejelekan. Malam ya'rifi syarra wa qafi. Jelema nu teu apal goreng sok tigolenceng asa bener wae engkena. Di Kalimantan, di Pontianak terjadi seorang syekh, pesantrennya besar, sekarang habis tidak ada santri satupun. Naon sababna? Syekhna marawanan santri. Apa dalilnya? Tuh dalilnya. Dan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ananda, ketahuilah, Ananda tidak akan masuk surga kalau tidak menyerahkan yang paling dicintai. Bila ingin bersama syekh nanti di surga, temani tidur syekh sekarang. Hiji, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bebe jaka polisi. Ya. Kok Pak Jejen tahu pan saya ge ngagarap ka Kaler ka ditu ka Banjarmasin ke mana-mana. Ka Pontianak ka Sanggau dan lain. Hati-hati. Nabi tidak ada nabi dipecat. Kalau wali malah wali batal tahu. Geus jadi wali murag deui. Biasa itu, hati-hati. Jangan dikira jadi wali teh manteng. Wali itu bisa jatuh. Dalam kitab Sirajut Talibin kan dijelaskan seorang syekh. Temannya mau ke Mekah, punya anak perempuan. Kepada siapa dititipkan? Oh ingat, ada alim arif billah, seorang asy-syekh as-sufi. Dititipkan anaknya pada dia. Saya titip anak saya mau naik haji dulu. Mulai setan masuk, cek setan. Syekh kasihan, anak itu tidur di sana jauh. Lebih baik dekatilah dia. Heunya cenah. Anak mimiti deket. Setan tapi pinterna. Syekh, udah dewasa dia, udah boleh dipakai. Cobalah. Segala macam bahasa dipakailah sama dia. Lama kelamaan dipakai. Syekh, kalau diketahui orang nanti Syekh akan dipermalukan. Bunuh aja, bunuhlah dia. Jangan dikubur di luar, nanti diketahui orang. Kubur aja di dalam kamar, bikinlah kuburan. Si setan bareta mah sok ngarupakeun jelema, bebeja ka batur tuh teh nya euy. Syekh teh geus ngagawean anak batur atuh hancur. Bukan 1, bukan 2, puluhan, ratusan, Pak. Ya, taholli adalah mengurangi dosa-dosa. Keur ngeureuyeuh taholli? Ngeureuyeuh. Geus bisa meusan?
bisa ngancan tuntasekeun bae keuyeuh we. Da dosana ge ribuan. Karek 888 sakitu ribu deui. Ya, tahalli. Tahalli memperbaiki diri. Memperindah diri dengan akhlak bagus, tahalli. Tajalli ini orang yang kalau tidak paham hikam, paham yang benar, mendengar tajalli, pimanaun urang mah, pimanaun urang mah. Mana bisa orang seperti kita tajalli? Masya Allah. Kasihan. Tertipu Anda, tertipu Anda. Seorang suami namanya Ujang, punya istri namanya Iis. Seorang suami namanya tak punya istri namanya si Iis rajin. Selain ngurus dapur, ngurus suami, ngurus anak, kalau ada waktu luang, selesai mandi, selesai pekerjaan, dia membuat taplak meja. Membuat taplak dari benang apa tuh? Benang wol dibuat. Ternyata Iis meninggal duluan. Si Ujang melihat taplak meja buatan si Iis. Dia mengatakan, Mama. Kata anaknya, Bapak gila ya? Kenapa nyebut gila? Taplak disebut mama, Pak, jangan gila, Pak. Stres ya, depresi. Saya mau nanya, salah anaknya, salah bapaknya? Salah anaknya, salah bapaknya? Nggak ada yang salah. Anaknya si Asep makrifatnya baru begitu, bahwa ini taplak. Ayahnya sudah tembus basar dan basirohnya. Melihat taplak meja, ia sebut mama. Kitu sate marifat teh kitu. Tajalli teh kitu. Tuh nempot subhanallah. Masya Allah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Nemus, iya nempok dang daunan. Temus. Nempot tiha, temus kan itu. Eta tajalli. Ngeus, ente teh ngeus. Itu akibat tidak dibimbing oleh ahli, tungtungnan ngeus biasa encana. Itu tajalli. Lain kudu cengelek Jibril ngebel kedem. Papanggih jeung Mikail. Eta mah itu mah kelas miwaro hijab. Kita mah engkeng, kita mah nu kitu tingkah bagian ting moal urang malah. Kita mah kelas masinis lah, orang jadi penumpang teh ya. Paham ya? Sudah tajalli? Ieu mah lamun aya longsor gede tabrakan 10 mati, Masya Allah. Ayeuna nyobuuk mah teh Masya Allah. Entah kieu, Masya Allah. Teu pernah ceurik nanya buuk, paling lamun buuk hayang jadi teu jadi kakarek. Ya. Itu sudah tajalli itu. Alhamdulillah. Tak itu pentingna datang kana grog teh meureunna sekilas info. Gening aing teh geus. Salah satu kebanggaan. Baik. Keterbukaan. Bagaimana kalau Anda mengalami idza fatahalaka wijhatan min ta'aruf fala tubali an ma'aha an golla amalu. Jangan karena Anda pernah mengalami keterbukaan, makrifat, keluar biasaan, khawarik dan lain-lain, lalu Anda mengatakan, waduh aku hebat. Kalau begitu aku ndak usah amal lagi. Nah, kalau begitu aku nggak usah repot-repot terus-terusan tahajud. Kalau begitu nggak usah repot-repot harus saum. Kalau begitu nggak usah repot-repot banyak sodako. Aku sudah sampai kok. Itu bahayanya. Fala tubali an golla amalu. Fa innahu ma fatahaha laka illa wa huwa yuridu ayyata'arrafa ilaik. Ketahuilah kalau Allah memberi keterbukaan kepadamu, memberi khawarik kepadamu, keluar biasaan kepadamu, hanya karena gitu kalimatna. Naon cenah? Hanya karena untuk ya buka-bukaan sedikit lah. Ya, buka-bukaan sedikit dari Allah kepada kita. Jadi lamun ngalawan kaluar biasa antum kieu, wali aing kieu. Langsung nyen melek waliullah kieu. Ngaco tungtuna ka ditu. Jangan. Kalau Anda diberi keluar biasaan, bahkan kontrol datang, hati-hati. Lihat terus. Alam ta'lam anna ta'arufa huwa muriduhu alaik. Kemakrifatan, keijabahan, kekhawarikan, keluar biasaan yang Anda alami adalah huwa muriduhu alaik.
Dia yang murid bukan murid. Aroda yuridu irodah bahwa murid. Kalau ini murid, auroda yuridu murid. Ia yang memberikannya kepadamu. Nah kudu jadi riweuh pan eta teh pamere Gusti. Ini cengengesan gitu-gitu wae oge heuh. Wal amalu anta muhdiha ilai. Sedangkan amal yang Anda lakukan hadiah bagi Allah. Tong hayang dibayar. Sok bupati mere hadiah tapi kudu dibayar, bupati lieur heuh. Kami berikan hadiah kepada Bapak ONH tapi bayar 30 juta atau lain hadiah. Syari si ibu. Semua ibadah yang kita lakukan hadiah. Apa itu? Hadiah dengan kata lain seserahan. Naon deui ajengan? Hibat. Ada lagi? Ayo istilahnya boleh. Bantu saya. Anda jangan kaku. Anda orang pintar, Anda orang berilmu. Ya. Ya apa ajalah terserah ente nyebutna. Hibat teh gael. Disebut upeti asa eta teh. Kira-kira begitu. Tanpa minta imbalan. Wal amalu anta muhdiha ilai. Di dalam bahasa Sunda ada istilah pais poho. Pais poho, maisteri sup poho deui geus saminggu karek dibuka aya keneh euy. Pais poho disebutnya acecep ya. Ayeuna mah tuh dihilai mimma huwa muriduhu alaik. Kamu bisa mengalami keluar biasaan itu pemberian Allah. Lalu kalau kamu sombongkan pemberian Allah, mikir atuh pan eta teh ti si eta. Umpama ajengan Samsu kawajejen sebut saja memberi rokok satu bungkus. Pajejen ini rokok satu bungkus. Lalu ku saya dikieukeun. Su rokok. Cek Samsu, aduh hawato saya teu kataekannya. Mulai tidak waras pajejen. Kenapa? Heuh panti aing cek Samsu teh rokok eta teh. Kunaon dibelel-belel ka dinya. Apa yang kita alami ijabah atau itu pemberian dari dia. Kenaon make jeung gandeng recep macem-macem. Ya. Kalau hal seperti itu tidak termasuk ini. Ya. Kalau ada anak kecil lalu berkemampuan dan nyata bisa mengobati dan lain-lain, bisa diduga mungkin leluhurnya orang soleh. Bisa jadi itu akibat doa leluhur bisa jadi. Ya. Bagaimana sikap kita? Asal bukti nyata yakin sah-sah saja. Ngan budakna hati-hati bisi lara ain tong sok dipuji-puji teuing. Kalau ada hal seperti itu. Kalau ini siapapun nanti kan yang belum saya sampaikan amanat ijazah 10 menit umpamana. Ti ayeuna ge dereng ngamalkeun mah der. Tas salat ulah kieu. Wah, urang acan ijazah moal dikir cicing kieu. Entong. Dar we melo la ilaha illallah naunasana. Bisa dipastikan orang yang telah menjadi pengamal zikir bertorikot yang muktabaroh benar, lain torikot ngaco, benar dibimbing oleh ahli, mengalami keluar biasaan. Contoh model tadi umpamana ai torojol teh urang keur cicing-cicing aya jelema ngasongkeun botol ternyata mere botol ternyata mere nginum aing kadegeun dek hayang nginum punten Pak pun biang teu damang. Wah, saya malin tukang jampen. Wayahna Pak. Itu ku Allah dikersakeun. Entong make mundur gegerebegan kitu maca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Naon nu inget tina Quran? Fatihah we. Fatihah. Nang deui kulhu inget tuh. Shalawat ingat. Allahumma sholli sholatan kamilatan. La ilaha illallah 3 kali Tah ingat tuh bisa. Diberikanlah air itu pada si sakit, disembuhkan oleh Allah.
budakna bebeja mang cager mang entong kieu naik tingkat aing nyian merek euy praktek seperti itu ya. Jangan kalau anda putih minat ta'aruf menemukan sesuatu aing geus diajar dikir mah malah aduh dekah Gusti astagfirullahaladzim Gusti tong kitu-kitu deui Gusti ya kalau kami mungkin loba da kanyahoan kalau orang bisa mendoakan orang lain tapi di hatinya ingin imbalan ngenyed amplopna tarik saya tahu saya minang papa ngicung jelema bisa ngadua anak ngepulan ka manehna nyet waduh kos lubang kana pancet tarik kengedna ya kalau orang yang masih make makrifat ngajan butuh entah gitu jangan entong teu kedah berapa ratus orang santri pesantren besar ijazah ka dieu rata-rata ngepulan duit ka anak cek anak ditampi jungker bakal maneh naon hesena ya kalau kita mengalami hati-hati jangan merasa aku sudah sampai sehingga mengurangi kurbah pada Allah Subhanahu wa taala kareka dalapan kita sasar orang pajukeun doakeun sing sehat karena besok biar yang tadi doakeun ka ustad dia karena berat ya ting sabaraha ribu rombongan setan nu ngahalangan anak pan ngawuruk nu kieu mah alah ulah cenah ngomong eta si jejen bahaya ke jelema marifat doakeun saya menghadapi gangguannya ke dalam diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.